Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran kehidupan kita, perlu kita sadari sebagai orang beriman, Anda, saya, serta kita semua harus mempertanggungjawabkan apa yang kita imani. Tidak hanya mengingat, mendengarkan, dan mengatakannya, tetapi kita diminta untuk melakukannya di dalam kehidupan kita yang nyata. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Penyayang, Engkau berkenan menuntun kami umat-Mu dengan tongkat gembala yang kokoh. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, dan terimalah kami kembali bila kami bertobat dari dosa. Jangan biarkan kami semakin tersesat, tetapi utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan memimpin kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi seturut rencana-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Ketika di dalam perjalanan kehidupan kita mengalami kesulitan, kita mengalami goncangan, bahkan mungkin mengalami keputusasaan karena mereka yang kita layani, mereka yang kita temani, mereka yang kita dampingi pun tidak menunjukkan suatu perubahan. Tetapi kita sebagai pewarta, sebagai pelayan, dan orang yang dipercayai oleh Tuhan untuk mewartakan dan mempertanggungjawabkan apa yang kita imani, mestinya kita tetap mengusahakannya, mencari solusinya. Kita lakukan apa yang bisa kita berikan yang paling baik, dan sisanya marilah kita serahkan kepada rancangan Tuhan. Di dalam doa yang disampaikan oleh Mika, mau mengajarkan kepada Anda, saya, serta kita semua, kita boleh lelah, kita boleh merasa khawatir, tetapi jangan sampai kekhawatiran melahirkan keputusasaan hingga akhirnya mengontrol diri kita, dan akhirnya diri kita tidak mau bertumbuh dan maju, berjuang, serta berubah. Hari ini Anda dan saya serta kita semua diajak untuk senantiasa mengusahakan apa yang bisa kita lakukan. Bukan sekedar mengatakan saya bisa, tetapi saya bisa dan melakukan serta mengusahakan dengan segala kemampuan yang kita miliki. Sisanya mari kita serahkan dan kita persembahkan kepada Tuhan. Mika juga mengajak kepada kita bahwa Allah Bapa kita itu begitu murah hati. Dia senantiasa menunggu dan memaafkan bagi setiap umatnya yang mau bertobat. Pertanyaannya, apakah Anda, saya, serta kita semua senantiasa dari hari ke hari mau melakukan pertobatan? Atau kita justru tetap karena kita nyaman, karena kita merasa senang, karena kita merasa dibahagiakan oleh situasi yang semu itu? Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, sebagai orang beriman kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita imani. Kalau Anda, saya, serta kita semua mengaku diri sebagai orang beriman, mestinya kita tidak hanya mendengarkan dan mengingat sabda Allah, tetapi menghidupi dan melaksanakannya di dalam persiaran hidup kita yang nyata. Bukan justru menggunakan ayat-ayat suci untuk memanipulasi,
keinginan pribadi kita seolah-olah nampak suci dan benar. Seringkali kita menggunakan kekuasaan yang kita miliki, kekuasaan simbolik, sebagai contoh yang ada di dalam Injil suci menurut Matius pada hari ini. Kekuasaan simbolik sebagai keluarga, sebagai seorang ibu, sebagai saudara-saudari dari Yesus, minta untuk diperlakukan khusus oleh mereka yang ada di sana. Tetapi Yesus menegur, Yesus mengingatkan, bahkan Yesus dengan tegas mengatakan, ibuku, saudara-saudariku, merekalah yang melakukan kehendak Bapakku. Yesus membuka tawaran keselamatan tidak hanya kepada keluarganya, tidak hanya kepada bangsa pilihan, tidak hanya kepada murid-muridnya, tetapi kepada setiap dari Anda, saya, serta kita semua yang senantiasa mau mengingat, mendengar, dan melakukan di dalam kehidupan nyata apa yang Allah firmankan. Tetapi faktanya seringkali yang terjadi adalah kebalikannya. Karena kita merasa memiliki jabatan, karena kita merasa memiliki kekuasaan simbolik, entah sebagai ketua lingkungan, sebagai DPH, sebagai seorang imam, sebagai seorang suster, sebagai seorang ayah, ibu, anak, dengan alasan mencintai, dengan alasan bahwa inilah yang disabdakan Tuhan, padahal hanya untuk menyenangkan apa yang menjadi ambisi pribadi. Yesus mau mengingatkan kepada kita sebagai orang beriman, kita harus bertanggung jawab. Kalau memang ada urutannya untuk bertemu dengan orang penting, jangan karena yang penting itu adalah anak kita, lantas kita tidak mengikuti aturan yang ada. Itulah yang dikritik oleh Yesus. Bagaimana kita belajar menempatkan diri pada situasi yang tepat. Jangan kita tidak memperhatikan situasi sehingga kita asal bicara yang justru seringkali menimbulkan luka pada hati sesama kita. Menghormati martabat sesama berarti kita pun mestinya belajar, mengerti, dan memahami situasi yang ada. Meskipun mungkin kita butuh, meskipun kita marah, meskipun kita kecewa, tetapi jangan sampai kita justru menjatuhkan martabat orang di hadapan orang banyak. Jangan sampai kita justru menjatuhkan mereka hanya karena atas nama keluarga. Sebagai seorang mahasiswa, jangan karena atas nama mencintai fakultas atau universitas, lantas ia membiarkan dirinya selesai kuliah sampai 7 bahkan 15 tahun. Sebagai seorang mahasiswa, dia punya tanggung jawab untuk menyelesaikan paling tidak maksimal 4 tahun masa perkuliahan. Begitu pula sebagai seorang siswa. Kalau dia adalah orang beriman, dia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu belajar. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan sampai kecerobohan kita justru akhirnya membuat begitu banyak siswa yang merindukan sekolah tetap harus melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Kita harus bersikap lebih bertanggung jawab. Sebagai orang tua, jangan karena orang tua lantas apa yang disampaikan oleh anak, saran yang disampaikan oleh anak tidak didengarkan. Yesus mengajarkan kepada kita sebagai orang beriman bahwa mereka yang berkenan adalah mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Menjadi pertanyaan refleksi bagi Anda, saya, serta kita semua. Sudahkah kita senantiasa melakukan kehendak Tuhan di dalam persiaran hidup kita? Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Beriman berarti kita berani bertanggung jawab atas apa yang kita imani. Bukan justru
menghumbar atau memproklamasikan apa yang kita imani hanya untuk menyalahkan, menuduh, dan menghakimi. Semakin beriman mestinya kita semakin rendah hati, semakin mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.